Baik, saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya dalam ibadah ini adalah mukjizat yang hidup. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayatnya ke-25. Matius pasal 4 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Sungai Yordan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, para penafsir Alkitab menghitung dan mencatat bahwa ada 36 mukjizat yang dilakukan oleh Yesus pada waktu dia hidup dan melayani menjadi manusia di tengah-tengah dunia. Saya percaya ada juga mukjizat yang tidak tercatat. Ya, 36 mukjizat yang dicatat ini yaitu yang ada di dalam Alkitab secara langsung yang bisa kita lihat. Nah, saudara bisa melihatnya sebagai sesuatu yang luar biasa, yang membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita ditanya mukjizat apa yang paling besar dari 36 mukjizat yang kita bisa lihat di dalam Alkitab, ada air menjadi anggur, ada Yesus memerintahkan Petrus berjalan di atas air, Yesus pun berjalan di atas air, lalu 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, ya. Buat kita, kalau air menjadi anggur itu luar biasa, ya. Menjadi sesuatu yang tidak lazim, yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Dan saya percaya itu bukan kuasa manusia, tetapi kuasa Tuhan. Nah, dari semua mukjizat-mukjizat yang tercatat di dalam Alkitab, kita juga melihat bahwa setiap tokoh-tokoh Alkitab memiliki cerita-cerita, peristiwa-peristiwa mukjizat yang mereka lakukan dan mereka alami dalam kehidupan mereka. Seperti Musa, ya, dia berjalan di tengah laut Teberau memimpin bangsa Israel. Seperti Abraham, ya, dia melihat mukjizat Tuhan ketika Ishak akan dipersembahkan, tiba-tiba suara turun dari langit, lalu Tuhan sendiri menyediakan dombanya untuk menjadi kurban. Lalu Yunus yang mengalami mukjizat masuk ke dalam perut ikan, dan dia keluar kembali dan mengalami kuasa Tuhan, dan dia tetap hidup. Lalu ada banyak cerita-cerita mukjizat yang dialami menjadi atmosfer yang selalu menyertai tokoh-tokoh Alkitab yang dijelaskan di dalam cerita-cerita yang bisa kita dapatkan. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini tandanya bahwa hal-hal besar dan ajaib itu bisa terjadi dalam hidup kita, bukan karena kemampuan, bukan karena hebat, bukan karena kuasa kita, tetapi karena Tuhan. Ya. Kenapa tokoh-tokoh Alkitab, kenapa mukjizat-mukjizat bisa terjadi dalam diri setiap orang percaya? Jawabannya adalah karena Tuhan, bersama dengan Tuhan, dengan Allah. Itulah yang membuat kita bisa melihat mukjizat dalam hidup kita. Dalam Mazmur pasal 60 ayatnya ke-14 dikatakan, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Ya. Garis bawahi kalimat dengan Allah kita melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Ada kalimat dengan Allah. Kenapa mukjizat itu terjadi? Karena bersama Tuhan, dengan Allah. Musa berjalan di tengah laut Teberau. Dengan Tuhan, ya, kita bisa melihat 10 orang kusta menjadi sembuh. Dengan Tuhan, ya, orang bisu bisa berbicara. Dengan Tuhan, orang buta bisa melihat.
Dengan Tuhan orang lumpuh bisa berjalan. Dengan Tuhan mukjizat-mukjizat dilakukannya bahkan dalam diri orang-orang yang melayani Tuhan. Nah, saya mau katakan buat saudara bahwa dunia adalah gambaran dunia yang haus akan mukjizat. Ya, dunia bukan hanya haus akan kebenaran. Ya, orang-orang percaya pun bukan hanya lapar dan haus akan kebenaran, yaitu firman Tuhan, tetapi orang-orang percaya juga lapar dan haus akan mukjizat. Dan saya percaya tidak menutup kemungkinan bahwa saudara sekarang ini sedang menanti-nanti mukjizat terjadi dalam kehidupan saudara, mungkin dalam ekonomi saudara, dalam sakit penyakit saudara, dalam masalah yang sedang saudara hadapi. Saudaralah orangnya yang sedang menanti-nantikan mukjizat itu terjadi. Apa artinya mukjizat? Mukjizat adalah kekuatan Tuhan yang dilakukan dalam keadaan kita, yang membuat kita melihat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak ada menjadi ada. Mukjizat adalah saat di mana Tuhan mendemonstrasikan kuasanya dalam hidup dan keadaan kita. Nah, ini yang dikatakan sebagai mukjizat. Nah, saudara dan saya adalah orang-orang yang rindu melihat mukjizat itu terjadi dalam hidup kita, dalam ekonomi kita, dalam setiap hal yang sedang kita alami saat ini. Dan saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang masih membuat mukjizatnya sampai hari ini. Saya mau katakan buat saudara, mukjizat masih berlaku sampai hari ini. Mukjizat masih ada sampai hari ini. Mukjizat masih bisa saudara lihat dan saudara percayai bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara. Intinya adalah bukan dengan kekuatanmu, tapi Mazmur 60 ayat 14 dikatakan, dengan Allah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Saudara bisa melihat, ya, ketika murid-murid Yesus melihat badai berhenti, mereka bukan berjalan tanpa Tuhan, mereka dengan Tuhan. Ketika Petrus jalan di atas air, Petrus bukan jalan sendiri, tapi Petrus jalan dengan Tuhan. Dan kalau saudara menjadi orang-orang yang bisa melihat Tuhan mampu melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, kenapa semuanya tidak dilakukannya sebagai mukjizatnya? Kalau saudara minta, kadangkala saudara tidak langsung mendapatkan mukjizat. Kalau saudara sakit, saudara tidak langsung mendapatkan mukjizat kesembuhan. Kalau saudara minta A, saudara tidak selalu langsung dijawab Tuhan, ya, lalu diberikan A. Saudara minta B, lalu saudara mendapatkan B, lalu Tuhan jawab langsung dengan B. Ya, kenapa Tuhan seringkali tidak melulu menjadikan mukjizat itu menjadi gampang kita terima, menjadi gampang kita alami, menjadi sesuatu yang apa saja yang kita minta dan doakan, maka itulah yang dijawab Tuhan. Nah, ini adalah gambaran orang yang berkata bahwa ikut Yesus pasti beres, ikut Yesus pasti bebas dari masalah. Saya mau katakan buat saudara bahwa ikut Yesus bukan bebas dari masalah, tapi menang atas masalah. Saudaraku, ikut Yesus, ya, saudara masih bisa mengalami badai. Ketika Yesus dilibatkan oleh murid-murid di dalam satu perahu, Yesus ada di situ, maka ketika itu sekonyong-konyong angin, badai, tofan melanda perahu itu. Pertanyaannya, kenapa angin badai masih bisa melanda perahu itu? Bukankah ada Yesus di tengah-tengah murid-murid? Bukankah Yesus ada di situ? Ya. Jawabannya adalah, rupanya sekalipun Yesus bersama-sama dengan kita, badai, angin, tofan masih bisa kita alami dalam hidup kita. Tapi syukur, untung bagi kita kalau Yesus bersama-sama kita libatkan dalam hidup kita. Badai boleh datang, masalah boleh datang. Kalau Yesus bersama dengan kita, maka dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa dalam masalah-masalah kita. Saudara, tidak melulu mukjizat itu menjadi sesuatu yang gampangan. Alkitab berkata, Tuhan tidak menginginkan kita menjadi anak gampangan. Ya,
Tetapi kamu bukanlah anak-anak gampangan, kata Alkitab. Ya. Tuhan seringkali mengedepankan proses yang membuat orang dengan Tuhan tambah dalam, saudara. Saya mau katakan buat saudara, bukan berarti mukjizat itu tidak penting, tetapi Tuhan seringkali tidak memakai mukjizat ya untuk membuat saudara percaya. Tetapi Tuhan selalu ingin membuat saudara berjalan bersama dengan Dia, di ujung baru saudara akan melihat pertolongannya. Ya. Saudara ingat bahwa mukjizat tidak selalu membuat orang dalam dengan Tuhan. Saudara ingat 10 orang kusta? 10-10-nya disembuhkan, hanya 1 orang yang kembali. Yang 9 orangnya pergi begitu saja meninggalkan Yesus. Saudara lihat 5.000 orang yang diberi makan oleh Tuhan Yesus lewat mukjizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tidak semua mereka yang akhirnya mengikut Yesus. Saudara lihat orang-orang Israel yang diajak Tuhan keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Beribu-ribu bahkan ratusan ribu ya, yang diajak Tuhan untuk melihat mukjizat manas, mukjizat laut teberau, mukjizat tiang awan dan tiang api, mukjizat-mukjizat yang besar, air di Mara. Tetapi lihat, tidak semua orang yang akhirnya mengalami kedalaman kepercayaan. Benarlah kata Alkitab bahwa kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Ya. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan tidak selalu membuat mukjizat dalam hidup kita yang sekonyong-konyong selalu terjadi, sehingga kita minta sesuatu maka Tuhan jawab ya. Sekonyong-konyong semuanya beres. Ya. Saya catat dalam catatan khotbah saya, Tuhan seringkali lebih mengedepankan proses untuk kedalaman iman dan percaya kita. Ya. Dia memproses kita. Ketika kita menjadi orang-orang yang berjalan bersama dengan Dia, menikmati segala susah, senang, sehat, sakit, maka disitulah imanmu akan bertumbuh. Ya. Tidak gampang untuk melihat dan tidak banyak untuk melihat orang-orang Kristen yang setia hanya karena mukjizat saja. Yang ada adalah seperti saudara. Sampai hari ini PK ini ada, sampai hari ini ya Ibu Pinkan, Ibu Wilma, dan juga Pak Alan, ya Ibu Lydia, masih ada seperti adanya kita, tetap setia, tetap bertumbuh, tetap aktif dalam persekutuan ini. Ini bukan karena mukjizat yang saudara lihat, ya, tetapi ini adalah karena proses yang saudara jalani sampai hari ini bersama dengan Tuhan yang membuat saudara tidak akan pernah tidak setia kepada Tuhan. Sampai hari ini saudara ada karena proses itu saudara ikuti, saudara lihat betapa baiknya Tuhan dalam setiap hal yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Ya, nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan Yesus pun tidak mendapatkan jawaban seketika ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Saudara, ketika Yesus menjadi manusia, dia menjadi manusia 100% yang sedang berdoa kepada Tuhan. Bayangkan, Yesus saja doanya bisa dikatakan tidak dijawab ketika dia berdoa, ya Tuhan kalau boleh cawan ini lalu dari hidupku, tetapi jangan dari kehendakku, tetapi seturut dengan kehendakmu. Lalu apakah yang terjadi, saudara? Surga tidak menjawab doa Yesus. Surga ingin supaya Yesus menjalankan proses sampai mati di kayu salib.